Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya akan memberikan tips komplit kalau seandainya kalian mau pulang cuti dari Hong Kong ke Indonesia atau pulang los dari Hong Kong ke Indonesia. Ini menurut pengalaman yang kemarin saya alami waktu perjalanan dari Hong Kong ke Indonesia. Sebelum itu, jangan lupa siapkan ballpoint sama kertas agar supaya seandainya ada sesuatu yang kalian tidak mengerti dan tidak tahu, mungkin nanti bisa dipertanyakan dan saya akan kasih nomor WA atau nomor telepon yang bisa kalian hubungi. Kalau seandainya kalian kurang mengerti, ya bisa ulang kembali video ini. Oke, langsung saja. Tips komplit yang saya akan berikan itu ada beberapa poin. Untuk poin yang pertama, itu kalian harus menyiapkan syarat-syarat perjalanan dari Hong Kong ke Indonesia. Syarat perjalanan dari Hong Kong ke Indonesia yang pastinya pertama, kalian harus punya tiket. Yang kedua, kalian harus ada surat vaksin, bisa itu cetakan atau bisa itu elektronik yang ada di aplikasi Live and Home itu loh, yang kalian semua sudah punya, yang QR code di scan di mana-mana itu. Yang ketiga, kalian harus punya hasil negatif tes PCR atau tes swab yang berlaku selama 3 kali 24 jam. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalian harus download aplikasi Peduli Lindungi, terus mengisi e-hak yang ada di dalam situ. Oke, kita jelaskan satu persatu. Dari yang pertama, masalah tiket. Kalau seandainya majikan kalian atau lopan kalian itu membelikan tiket dari Hong Kong ke Indonesia, terus bukan maskapai Garuda Indonesia, kalian harus siap-siap di Indonesia. Seandainya transit pulangnya ke Semarang atau ke Jogja atau kemana, ke Surabaya, tiket selain Garuda Indonesia itu tidak bisa dimajukan atau dimundurkan sesuai yang kalian keluar dari sini, keluar dari karantina. Karena apa? Tiket selain itu, seandainya karantinanya kalian itu 3 atau 5 hari atau 8 hari, itu tiket akan hangus. Seandainya beli tiket maskapai Garuda Indonesia, kalian bisa menghubungi agen yang ada di sini di karantina. Terus kalian kalau sudah selesai karantina, entah itu 3 atau 5, kalian bisa menghubungi agen untuk mengajukan tiket yang sudah kalian punya. Untuk itu lebih baik beli tiket itu harus satu perjalanan. Intinya, kalau seandainya kalian perginya ke Jawa Timur atau Jawa Tengah atau Jogja atau Makassar atau Sulawesi, mana aja lah, itu lebih baik beli tiket yang langsung ada transit Jakarta langsung ke tempat kalian masing-masing. Nah, yang lebih baik itu belinya maskapai Garuda Indonesia, karena hanya Garuda Indonesia yang satu-satunya bisa dimajukan atau dimundurkan jadwal penerbangannya. Oke, yang poin kedua, surat vaksin atau cetakan elektronik itu kan kalian mungkin sudah punya, sudah pada vaksin 2 kali atau 1 kali.
itu nanti kalau udah vaksin 1 kali atau 2 kali atau belum sama sekali vaksin, karantina kalian itu akan berbeda-beda. Seandainya contoh kalian belum vaksin 2 kali sama sekali, belum vaksin sama sekali, itu kalian akan dikarantina selama 8 hari. Kok bisa? Iya bisa. Walaupun ada undang-undang yang kemarin itu mengatakan kalau seandainya seandainya tanggal kapan itu kemarin, kok karantina 3 hari, cuma 3 hari itu tidak berlaku. Di karantina tidak berlaku. Yang berlaku di karantina, seandainya kalian belum vaksin 2 kali atau sama sekali belum vaksin, kalian akan dikarantina selama 8 hari. Setelah itu kalian akan divaksin kalau seandainya mau pulang. Dan vaksin keduanya kalian akan menunggu atau disuruh mencari vaksin yang sama ketika kalian sudah berada di tempat atau di rumah atau di daerah masing-masing. Yang kedua, kalau seandainya vaksin 1 kali sama 2 kali, itu perbedaannya cuma ada di kamar. Kan karantina itu kamarnya ada 1 dihuni oleh 3 orang seharusnya. Tapi saya di sini kemarin yang vaksin udah 2 kali itu orangnya nggak ada, adanya yang 1 sama ada orang yang belum vaksin. Jadi nggak boleh sama gitu, nggak boleh 1 orang sudah vaksin 1 kali, 1 orang udah 2 kali, itu kalau di sini nggak boleh. Makanya harus disamakan, kalau 2 kali ya 2 kali, kalau 1 kali ya 1 kali, kalau yang belum vaksin ya ikutnya yang belum vaksin gitu. Nah, itu mengenai vaksin. Terus yang keempat, download aplikasi Peduli Lindungi itu kan udah ada instruksi dari itulah pemerintah dan mengisi e-hak. Kalau cara mengisi e-hak itu udah banyak sih, udah banyak beredar di YouTube. Yang kalian cari aja kalau cara mengisi e-hak itu gimana. Kalau kurang tahu ya nanti bisa ditanyakan kalau kurang jelas. Tapi e-hak itu memang nggak terlalu susah kalau diisi. Seandainya diisi cuman paling isi pas waktu kita udah check in, udah dapat boarding pass, itu kita bisa ngisi itu e-hak yang di dalam itu. Tapi sebelum mengisi kita lebih baik download dulu, terus setelah download kita akan registrasi. Setelah registrasi kita menunggu pas waktu setelah check in dan kita dapat boarding pass. Nah, itu kita baru mengisi di situ e-haknya. Kemudian itu poin yang pertama ada tips yang pertama ada 4 poin. Terus tips yang kedua itu ada beberapa poin. Ini panjang, maka siapkan kopi atau apalah atau cemilan biar kalian nunggunya kelamaan sambil ngemil sambil ngopi. Oke. Tips yang kedua sebelum packing barang dari Hong Kong untuk menuju perjalanan kita ke Indonesia. Packing barang itu poin yang pertama pastikan barang bawaan atau barang jinjing atau hand carry yang kalian bawa itu jangan terlalu banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, siapkan bekal untuk perjalanan dan karantina. Yang ketiga, tukar rupiah secukupnya aja lah. Yang kalian butuhkan itu berapa. Yang keempat, pastikan HP kalian kalau mau internetan ya beli internet di Indonesia atau di Hong Kong atau di Indonesia bisa. Oke, kita jelasin satu-satu.
Untuk yang pertama, pastikan bahwa barang bawaan atau yang carry jinjing itu jangan terlalu banyak. Karena apa? Yang saya lihat kemarin, mbak-mbak atau cece-cece yang lain itu, wah, barangnya itu banyak. Sampai dia udah bawa ransel, tapi masih bawa tas jinjing. Kita kalau sudah bawa ransel dan bawa tas jinjing, itu nanti kesusahannya kita waktu mau menuju ke ke tempat karantina. Soalnya kita nunggu bagasi, kita dicek lagi di boarding pass, di apa kok di boarding pass itu, di data-data, terus pokoknya panjang lah. Nah itu lelahnya itu di situ. Lelahnya kalau seandainya barang bawaan banyak, udah koper satu, kalau seandainya kopernya satu, kalau seandainya dua, itu kan kita yang susah. Udah koper dua, tas jinjing sama tas ransel, berarti kita ada barang bawaan empat. Wah, itu capeknya bukan main, yakin. Aku saja cuman bawa bawa barang itu apa namanya, tas ransel satu aja, capek. Walaupun isinya nggak seberapa sih, tapi capeknya itu karena lama. Kita kan udah perjalanan dari Hong Kong ke Indonesia itu hampir 4 jam 10 menit 15 menit sampai take off landing, dan itu kita langsung menuju ke pengambilan bagasi. Itu lama, dan seandainya udah pengambilan bagasi, udah didaftar, kita masih nunggu bis jemputan dari bandara ke tempat karantina, entah itu Wisma Atlet atau yang saya tempati ini di Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Kalau Wisma Atlet yang kita di sana, di jauh dari sini Jakarta Selatan. Dekatnya itu kemarin katanya stasiun Manggarai, dan iya, stasiun Manggarai, dekatnya di situ. Itu penjelasan yang pertama. Yang kedua, siapkan bekal karantina. Karantina itu memang ya kayak gini tempatnya. Nyaman sih, nyaman, tapi kalau kita terbiasa makan makanan yang, katakanlah kalau di Hongkong itu makannya sansin atau hampir hampir mendekati, ya enggak baru-baru amat, maksudnya kita makan hangat-hangat, makan enak. Tapi di sini ya seadanya kayak gitu. Alhamdulillah makanannya ya enak lah kalau menurut saya. Dan bekal perjalanan dan karantina itu apa? Yang penting apa ya? Kalau ada cemilan ya cemilan aja. Kalau roti sama minum ya itu dibawa di tas, dibawa ke karantina ya boleh dimakan pas waktu mau perjalanan. Itu kan lama sekali. Nah itu kebutuhan kita itu di situ. Lamanya menunggu perjalanan dari bandara ke tempat karantina itu lama. Kalau orang yang tidak sabar itu pasti akan mengeluh terus. Banyak sih, banyak yang kayak gitu, yang ngeluh. Dan yang pastinya ya itulah. Terus tukar rupiah secukupnya ya. Kalau mau tukar uang Hongkong 1000 jadinya rupiah berapa, itu mungkin kalau aku cukup lah, itu sudah cukup. Rupiah itu gunanya pas waktu kita keluar bandara di situ kan nanti ada orang-orang yang nawarin sesuatu, entah itu kartu. Makanya kartu itu kalau mau beli di Hongkong ya boleh beli di Hongkong. Ada kartu yang bisa dipakai di Indonesia, tapi walaupun tetap roaming tapi tetap bisa, walaupun email belum di scan itu tetap bisa. Kalau kuota itu kalau udah jelas
Ya kayak gitulah, bahasa saya masih belepotan. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Nanti akan lanjut yang kedua atau video yang selanjutnya. Dan itu aja lah, udah, terima kasih.